Apapun itu jangan diturunin sampai aku bilang selesai baru turun ya. Kalau misalkan belum jangan diturunin. Biar aku mengeramal fokus. Oke? Oke. Di sini aku lihatnya ada beberapa hal yang lumayan cukup agak sedikit mistis ya. Kenapa aku bilang mistis? Karena ini bukan membahas tentang asmara kamu, tapi ini melenceng dengan tentang rumah gitu. Rumah kamu itu ada penghuninya. Penghuninya itu aku lihat nanti baru aku baca asmaramu. Penghuninya kamu itu ada sosok semacam laki-laki tua, laki-laki tua, dan yang aku lihat mukanya seram, dan yang aku lihat itu menjadi bawaan kamu emosional juga. Itu juga suatu pengaruh. Apalagi dalam percintaan kamu sering yang namanya disakiti, dikecewain, diselingkuhin di masa lampau. Makanya kamu trauma dengan masa lalumu itu. Ada historimu yang kurang baik gitu. Tapi di sini aku lihatnya asmaramu itu kayak semacam horor. Ya kayak kisah kamu. Menyedihkan. Dikecewain, diselingkuhin, tidak dinafkain, diselingkuhin lagi, dan dibohongin lagi. Dan tidak dianggap kamu ada sebagai istri. Satu hal, tempat yang kamu huni ini, kamar mandi tolong jangan dimatikan, tetap stay 24 jam karena itu menjadi masalah. Dan yang aku lihat penghuninya itu kadang-kadang membuat emosionalmu memikir arah kepingin ngakhirin diri, mending tinggal nama saja, mending capek gitu. Karena sepintas itu yang pengaruh. Dan yang lebih parahnya lagi di garis tangan kamu ini, titik-titik yang sangat buntu dan titik penat. Walaupun kamu dekat dengan suami orang, awal-awal cuma iseng, lama-lama jatuh cinta dan nyaman. Di situ kamu lepas, terjebak dengan cinta tersebut. Cinta yang terlarang tapi nyaman. Tapi di sini saya tegaskan, tidak ada mengejas apapun itu karena saya tidak menghakimi seseorang. Karena ada sebab dan akibat. Sebelum kamu datang di dalam kehidupan suami orang itu keluarganya sudah berantakan. Nggak cuma karena kamu datang, yang aku lihat. Telapak tangan cukup turun. Oke. Mic-nya dibuka. Oke. Oke. Oke, fokus sama aku. Oke. Satu hal, nama aslimu siapa, sayang? Ana Kristiana. Oh, Ana. Oke. Ana, aku di sini lihat nama yang sangat bagus tapi nasibmu yang sangat malang. Malang banget. Dalam kerumah tanggaan kamu nggak mau ada kegagalan dan ada perceraian. Karena kamu nggak mau yang namanya bolak-balik untuk menikah. Di sini bukan kamu berarti iseng-iseng atau main-main, tidak. Cuma kenyamanan itu ada di dia. Karena yang kulihat dulu sebelumnya itu kamu sudah berusaha dengan orang lain cuma tidak jelas dan manfaati segi macam-macam apapun itu. Ya, hanya sebatas staycation saja hubungan. Selalu sudah tidak penasaran lalu pergi. Itu menjadi titik penat. Titik yang hanya cuma lato-lato saja. Padahal kamu tidak butuhkan seperti itu. Kamu memberi sesuatu seperti itu karena bagi kamu itu spesial. Kamu tidak gampang untuk memberi seperti itu, lato-lato. Dan otomatis di sini aku lihatnya kamu sudah telanjur sayang dengan orang dia, tapi dia itu menggantung, menggantung. Ada waktu di saat kamu pergi ditarik, di saat dia mau pergi dia kamu suruh pergi. Padahal kamu sudah dalam. Seperti itu, tidak jelas. Tapi di sini aku lihatnya satu hal yang aku lihat, sosok yang di dalam diri kamu itu, diri yang selalu pikirannya selalu monoton dan menjemuh, dalam arti kayak tidak percaya diri. Apalagi kalau berhubungan dengan yang single atau yang lebih muda, kamu nggak percaya diri bukan karena nggak percaya diri sama dianya, tapi nggak bakalan itu menyatu karena itu dengan keluarganya pastinya. Yang aku lihat seperti itu. Satu hal yang aku lihat dalam perselingkuhan di dalam rumah tangga kamu dan kekerasan di dalam masa lalu itu rasanya sudah cukup jelas itu menjadi pikiran kamu untuk nikah itu kayak maju mundur. Karena kamu nggak begitu yakin. Untuk menikah langsung dreng itu nggak yakin. Karena trauma kamu tuh parah banget yang dilakukan masa lalumu lumayan cukup parah. Tidaklah gampang. Ya sakit lah. Kan
berusaha setia, berusaha untuk sederhana dalam kondisi ini, tapi dia selingkuh. Dan tepatnya lebih mendengarkan omongan keluarganya timbang diri kamu. Jadi kamu kayak nggak dianggap. Istri yang nggak dianggap. Dan yang aku lihat dalam penghunian tempat kamu itu lumayan cukup ini. Hawanya panas. Bawaannya marah, emosional. Kalau lebih baik kalau misalkan itu tempat kamu itu mungkin dikontrakan atau kamu pindah gitu, suasananya itu nggak nyaman, hawanya emosional. Mungkin bisa kamu kontrakan atau nggak kamu pindah gitu, karena di situ tempatnya hawanya panas, bawa emosian terus, naik turun emosi dan tidak percaya dengan apapun, termasuk kamu tidak percaya dengan siapapun. Karena sering disakitin, dikecewain, jadi kamu nggak gampang percaya dengan seseorang. Percaya sama orang dibohongin, dikecewain. Bahkan yang lebih kamu sakit itu, di saat kamu sudah menerima duda atau siapalah orang itu yang kamu sudah sayang, sudah berujung dengan lato-lato, staycation, terus tiba-tiba ngambang, padahal dia menjanjikan untuk pernikahan. Ini sebelumnya. Itu dalam arti gini mikir, gue kasih tempe itu cuma-cuma, bukan berarti gue gak butuh materi, tidak. Gue gak seperti itu, tapi gue nyaman sama lo. Kalau sudah gue kasih itu, rasa nyamanku di dalam. Itu tipenya kamu. Tapi laki-laki itu memikir gak sampai ke situnya. Rasa penasarannya hilang. Awal-awalnya aja menggebu-gebu sama kamu. Yang aku lihat. Bisa sudah terlanjur, sudah kayak pupus seperti itu. Yang aku lihat. Ngambang. Kalau yang suami orang ini emang ada rasa sayang, cuma untuk kayak planning untuk nikah siri kayak sangat susah. Ada faktornya. Dan kenapa adanya kamu, karena wanita itu juga orangnya keras juga, makanya nggak nyaman. Keras gitu yang aku lihat. Kamu udah capek pastinya, pasti capek. Kayak gini kamu kayak menahan air mata dari tadi. Kok kuat kali gitu. Kuat. Emang harus kuat. Kamu gak bisa membohongin aku sayang. Karena aku bisa membaca diri kamu. Mau kamu kuat sekuatnya apapun, yang bisa baca itu aku. Tepatnya sih bukan aku sih, tepatnya leluhur aku. Aku manusia biasa kayak kamu, yang punya dosa juga ada. Tapi dosa porsi masing-masing. Tapi yang aku lihat, ketulusan hati kamu itu tidak bisa dibayar apapun itu. Kamu nggak butuh materi. Materi ada-ada aja, Bu. Oke, sebatas cukup-cukupnya. Yang kamu butuh itu cinta. Sekarang cintamu itu kosong. Nggak ada namanya. Ada hanya sebatas-batas cuma gini. Dan kamu pun juga trauma untuk nikah. Antara maju mundur. Dan kamu nggak mau yang jadi yang kedua juga agak takut. Yang udah satu-satunya sudah dikecewain, apalagi yang kedua. Apakah nanti season kedua nggak jadi satu-satunya? Itu yang jadi pikiran penat kamu. Yang aku lihat, kamu orang yang gampang cengeng, gampang nangis. Karakter kamu yang cukup keras, dan gengsimu yang besar seperti ini, yang gak mau nangis tapi hatinya sudah remuk. Udah lelah. Tersenyum palsu itu lebih menyakitkan daripada lebih nangis, pure, tapi lebih pelong hati. Rasa Tapi gengsimu. kayak udah nggak bisa nangis gitu kak. Kamu bisa nangis kalau aku bilang sebut kayak seperti ini. Kamu di masa tua sampai sekarang, muda dan tua ini sampai sekarang masih umur yang mateng. Kamu gak pernah mengenalkan rasa cinta yang abadi, termasuk keluarga kamu. Kamu dari dulu, dari kecil itu cuma dimanfaatin saja. Hanya dibanding-bandingkan sama keluarga-keluargamu. Bandingkan sama ini. Gak ada pernah dipuji. Ini loh, lihatan itu loh, ini perhatikan loh anak yang itu selalu dibanding-bandingkan. Kamu selalu dipandang sebelah mata, disepelekan. Dan yang kamu bertahan di sini karena seseorang yang tidak bersalah. Nah, itu kamu bertahan. Kalau kamu tidak bisa bertahan, mungkin kamu sudah tinggal lama. Pikiranmu sempat buntu.
kepingin ngakhirin tinggal nama saja, loncat apalah pagar atau apa, loncat jurang ya, bukan loncat pagar ya. Kalau loncat pagar nggak itu ya. Tapi langsung nggak jadi. Ingat, kebayang-bayang, gue nggak bakal seperti ini. Kamu tahu karma di keluargamu, orang tuamu, makanya imbasnya ke anak. Karena kamu dididik masih kecil dengan keluarga yang berantakan, waktu lagi ada berantakan. Makanya itu, asmaramu gak mulus. Karma orang tua imbas ke kamu. Dan kebetulan di situ ada penghuninya yang juga gak baik juga. Jadi suasana hawanya panas, emosi, dendam, tapi tidak bisa diluapkan. Hanya sebatas emosi saat aja. Lalu tidak mau, lelah dan capek, terus emosi. Kamu itu hanya butuh apa, kamu tahu? Butuh sayang dan butuh dipeluk. Sini aku peluk. Sini peluk. Sini aku peluk. Karena kamu butuh dipeluk, sayang. Karena tidak ada yang bisa mengerti kamu. Laki-laki otaknya cuma staycation, lato-lato, tempe kamu saja, tempe hanya. Di saat kamu sudah memberikan, dia tidak penasaran, dan janji-janji nikah itu omong kosong terus. Rasa tulus kamu tuh dibayar dengan janji-janji palsu. Padahal perbuatan kamu tuh tidak matre dan tidak minta ini itu. Dan kamu butuh untuk dijanjikan untuk nikah dan tujuan hidup bersama dia. Tapi apa balasannya? Menghilang tanpa jejak dan digantungkan. Adapun orang hanya cukup digantungkan saja. Menyeksak batin. Wanita seperti kamu itu, misalkan aku posisinya jadi laki-laki, logika aja, aku gak bakalan nyakitin seperti kamu ini. Mungkin kamu itu kepingin diratukan, tapi tidak ada sedikit pun laki-laki yang kamu deketin, kenalan dari manapun, sosmed dia, gak pernah yang ada diratukan. Kamunya selalu hanya sesaat dipuji, lalu dihempas dan dibuang. Itu bikin kamu sakit hati. Kayak habis dipakai langsung buang. Walaupun kamu itu gak minta materi, tapi perlakuannya palsu, lidah tak bertulang, nyeseknya itu parah. Yang aku lihat capek, parah itu. Yang kamu butuh apa? Janji, setia, hidup bersama, walaupun mulai dari nol, it's okay, itu kamu. Tapi yang di sini, laki-laki janji omongan nikah, tapi nonsen, omong kosong. Yang aku lihat seperti itu. Lelah. Orang lain mikirnya kamu bakal hidup enak dan tenang. Tadi yang jalani kamu. Masih kecil kamu kurang bahagia. Hidup lagi pas-pasan kamu tetap bersyukur. Tapi yang kamu gak bersyukurnya itu kalau diselingkuhin. Itu menyakitkan hati. Karena dalam kecil kamu, masih kecil, kamu gak bisa membayangkan pernikahanmu gagal seperti ini. Karena kamu bayangkan cinta untuk selama seumur hidup. Tapi nonsen, omong kosong. Janji-janji mulut manis semua. Termasuk yang kamu jalani sekarang. Ngambang, digantung. Lepas gak boleh, tapi gak boleh pergi. Tapi kamu gak boleh dimilikin sama orang lain. Tapi dia bebas. Itu yang bikin kamu gak terima. Dan kamu selalu bilang, ini gak adil, dunia ini gak adil. Selalu seperti itu kamu. Capek. Aku cuma berpesan sama kamu, jangan menyerah. Karena ada yang kau perjuangkan, yang muka polos dan gak ada dosa, itu masih butuh kamu. Nanti dia gelandangan nanti kalau gak ada kamu. Camkan itu. Cukup kamu masih kecil yang gak bisa diterima. Cukup masih kecil yang kamu dianggap sampah, logika ya. Cukup yang kamu cuma dibilang dipandang sebelah mata. Cukup kamu yang dibanding-bandingin di masih kecil. Jangan anak kamu. Cukup dia harus menerima. Dunia itu jangan begitu kejam. Harus kamu bangkit. Jangan terpuruk dalam keadaan ini. Karena dia tidak tahu apa-apa. Dan bekas anak itu tidak ada. Bekas anak dia
tidak ada. Tapi bekas suami, bekas istri ada. Tapi anak tidak ada salah apapun. Jadi tolong, kalau lagi emosi jangan lemparkan ke anak emosionalmu walaupun ada nada-nada tinggi. Aku cuma pesan sama kamu. Itu anak kamu, aku nggak ikut campur. Aku cuma berpesan. Mentalnya, dia juga nggak mau dilahirkan dalam posisi seperti ini. Tapi jangan kamu marahin. Mohon maaf ini, jangan tersinggung. Karena yang aku lihat kamu selalu keras dan emosional. Karena kamu benci sama bapaknya. Ada kepintasan sekilas. Tapi mulut kamu, tapi hati kamu nggak sinkron. Hati kamu sayang, mulut kamu pedas. Kasihan mentalnya sayang, paham ya sayangnya? Oke ya? Karena kamu nggak seperti itu dulu. Kamu dulu nggak seperti itu. Lemah lembut, nggak kasar, nggak jutek. Karena kamu terlalu banyak disakitin. Terlalu banyak disakitin. Terlalu banyak nggak adil di dunia ini. Berusaha baik tapi disia-siain. Termasuk keluarga kamu. Bahkan kamu nggak ada ini. Keluarga kamu nggak nganggap kamu ada. Nggak ada keluarga kamu yang nganggap kamu ada. Ini nggak kenal keluarga. Ini nggak kenal teman. Ini setan saya. Pulus. Ini setan. Jadi stop yang namanya pinjamkan ini kamu ke orang. Ini posisi kamu sekarang lagi terpuruk. Gak ada yang bantu kamu sayang. Selain diri kamu sendiri. Saya tegaskan, anakmu butuh kamu. Jadi jangan nyerah. Dia tidak mau dilahirkan posisi seperti ini. Dia mau disayang. Janganlah rasa kekecewamu di masa lampau kena imbasnya ke anak kamu. Karena anak itu tidak mau dilahirkan di dunia ini. Kalau enggak dari kamu dan suami membuah hati. Dan dia tidak salah apapun. Jadi tolong, jangan maki-maki atau marahin dia. Relax, tahan emosi. Tahan emosi. Oke sayang. Kamu ibu yang sangat luar biasa. Ibu yang luar biasa, ibu yang sempurna. Kenapa aku bilang kamu ibu yang sempurna? Karena kamu bisa melahirkan seorang anak. Itu wanita yang sempurna. Itu. Tapi yang aku nyesek, kamu kadang-kadang emosi, pelampiasan ke anak. Jangan sayang. Jangan sayang ya. Sini aku peluk sayang. Kuat. Karena kamu gak ada teman. Gak ada siapapun. Makanya kamu butuh pelukan. Aku teman kamu. Aku teman kamu. Kamu gak sendiri. Aku teman kamu. Gak sendiri. Relax. Enjoy. Aku saudara kamu juga bisa. Walaupun kamu punya saudara gak dianggap sayang. Oke. Kamu tahu? Kamu tuh wanita yang sangat baik. Tapi terlalu banyak disakitin. Makanya kamu kayak gini. Keras, emosi, marah-marah. Terlalu banyak dunia ini jahat, kejam sama kamu. Makanya kamu agak sedikit jutek dan tidak gampang percaya dengan seseorang. Aku bisa lihat baca gestur kamu. Pertama kali pasti naikin, kamu tuh agak kurang percaya dengan saya. Karena gestur wajah aku seperti ini, jadi kayak kurang meyakinkan karena aku masih muda kelihatan. Lebih tuan kamu maksudnya seumuran. Beda umur. Tapi balik lagi. Tiap manusia punya kelebihan masing-masing. Seperti aku bisa punya kelebihan, kamu juga punya kelebihan. Kelebihan bisa mempunyai keturunan anak yang sangat luar biasa. Dan itu oke. Dan kamu bisa menahan rasa. Kamu lumayan bagus loh. Menahan rasa sakit hati tapi orang lain gak tahu. Kamu nutup diri. Orang lain pikir kamu gak ada masalah. Salah. Yang tahu kisah kamu adalah aku dan Tuhan. Dan Datuk Daya yang ngasih tahu. Kamu tahu gak? Di detik ini sampai kamu nangis. Yang ngasih tahu adalah Datuk Daya. Datuk Daya yang ngasih tahu. Yang ngasih tahu semuanya. Oke. Aku bisa membaca ngorek sampai kamu nangis, bukan aku memaksa kamu harus nangis. Tapi gunanya untuk nangis itu jatuhnya mengurangi rasa beban kamu sedikit demi sedikit, sama mengrireskan otak pikiran kamu biar nggak tegang. Biar kamu bisa tahu bersyukur, udah punya anak, dan orang susah punya anak kamu bisa tanpa bayi tabung, udah bersyukur. Sehat walafiat, walaupun kamu batuk pilek cuma sebatas itu aja sakit-sakitmu. Tangan lengkap, orang yang gak punya tangan, punya mata, tapi kamu lengkap. Bersyukur sayang. Harus selalu bersyukur. Karena aku lihat selalu mengeluh-mengeluh doamu.
Tiap kali doa mengeluh, tiap kali mendoa mengeluh. Marah-marah di atas. Yang di atas nggak salah. Cuma itu ujian. Aku tahu kamu kadang-kadang teriak terus. Ujianku sampai kapan? Ujianku sampai kapan? Kapan aku ada titik kebahagiaan? Gitu. Aku tahu. Tahu. Kebahagiaan, kamu tahu jawabannya. Di saat anakmu sukses dan membanggakan nama kamu dan nama kamu di derajat naik, itulah titik kebahagiaan. Itu kaya hati, kaya anak, luar biasa. Itu luar biasa. Disitulah menang kamu. Lah iya dong, bener kan? Kemenangan orang seseorang itu beda-beda. Kaya raya, susah punya keturunan, ya kan? Kamu kondisi lagi nggak bagus tapi punya keturunan. Tapi kamu emosimu kontrol, kontrol sayang, relax. Dulu kamu nggak seperti ini. Dulu nggak seperti ini loh. Bangun, bangun, bangkit, bangkit. Tutup kuping, jangan denger orang yang menjelek kamu tentang apapun. Kamu bla bla bla, tutup kuping. Fokus tujuan kamu. Fokus untuk masa depan anak kamu dan kamu. Memperkaya diri kamu dan anak aja. Setelah kamu sudah untuk pulih perekonomianmu, baru kamu bantu orang. Tapi orang yang tepat. Bukan orang yang sudah punya kendaraan, sudah punya kontrakan, sudah ini. Ya, anak gelandangan, fakir miskin itu lebih bermanfaat. Dan kamu selalu ngomong gini, Pak, Bu, Dek, doain biar aku panjang umur sehat selalu rezeki biar bisa berbagi. Disitulah letak dia doain kamu. Bukan kamu bantuin orang yang nggak berguna, yang nggak ada manfaatnya sayang, dia nggak tahu diri, termasuk keluarga kamu, nggak tahu diri. Aku udah korek semuanya ini. Suatu tantangan aku untuk membuat kamu nangis, biar kamu pure lega. Jadi kamu gak keberatan kan kalau aku buka semuanya? It's okay, fine-fine aja. Walaupun ada kata-kata aku emang agak sedikit menyinggung, tapi ini demi kebaikan. Apakah ini settingan atau real? Silakan. Real, Kak. Kamu pantang untuk susah untuk nangis, tapi bisa nangis tanpa aku. Kamu padahal gak kenal sama saya kan? Iya. Aku tahu baca isi hati kamu kayak mana, aku tahu. Aku tahu, tapi aku nggak apa-apa. Aku nggak masalah. Aku is okay. Karena kamu terlalu banyak disakitin, dibohongin orang, ditipu orang. Makanya kamu untuk percaya dengan saya agak sedikit susah, wajar. Nggak masalah. Karena tiap orang itu tidak bisa dipaksakan. Tapi setelah aku udah baca seperti ini, kamu jauh lebih plong. Jadi no settingan, real, dan kamu belum kenal aku sama sekali. Belum kenal sama sekali. Tadi kemakan omongan, aku nggak bakal bisa nangis, aku harus kuat, tapi akhirnya nangis. Oke. Tapi Iya. aku bukan memaksa kamu harus nangis, seenggaknya kan lebih plong, seenggaknya. Kisah kamu yang kamu pendam berapa lama itu jauh lebih plong. Jangan menyalahkan diri, tetap fokus untuk anak, karena anak nggak punya salah apapun. Oke, sayang. Tapi Pesan apa dari yang saya. ngomong kakak semua benar. Nggak ada yang meleset. Serius. Mm-mm. Oke, makasih banyak. Pokoknya intinya relax, tarik nafas, relax. Jadilah diri kamu sendiri. Musuh terbesar adalah diri kamu sendiri. Kenapa seperti itu? Di saat kamu jatuh, terpuruk, itulah letak jeleknya kamu. Paham maksudku? Kamu gak bisa bangkit dan bangkit itu berat. Di saat kamu bangkit, ya itu bagus. Ramalan itu adalah sesuatu gimana caranya aku kasih tahu itu peringatan. Di saat contoh seperti ini, kamu jangan pinjamkan ekonomi kamu ke orang ya, iya gitu. Tapi kebebasan kamu pinjamkan, di situ letak bangkrut. Tapi kalau aku bilang jangan pinjamkan, nanti kamu tabung, kamu rezeki. Di saat kamu nurut, kamu ada rezeki dan nurut, bahkan ada rezeki. Itulah suatu ramalan untuk mencegah sebelum dan sesudah. Gitu sayang. Terima kasih banyak, Kak. Shock. Kenapa?
Apa? Kesan-kesannya nggak apa? Nggak bisa berkata-kata. Iya, iya bener. Nggak bisa ngomong apa-apa jadinya. Yang tadinya susah untuk nangis, akhirnya bisa. Iya. Padahal angkuh gitu. Aku bilang kamu angkuh, gengsimu besar. Relax. Suka nggak suka apa ngasih lihat kesedihan ke orang gitu Iya. aja. Seperti aku bilang tadi kan. Seperti aku bilang, kamu Iya, orang yang sangat cengeng. Asal kamu tahu, aku tahu. Kamu orang yang sangat cengeng, tapi kamu nggak mau dibuka. Kamu tertutup orangnya. Makanya orang lihat kamu kayak dipikir kamu nggak ada beban. Padahal banyak beban. iya, bener Kak. Kalau ada apa-apa bisa nanti inbox aja. Kalau ada perlu. Ya sayang ya.